البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh Abdul Aziz Al-Rashid rahimahullahu taala, waqtarahu Syekh Taqiyuddin wa Ibnu Aqil wa ghairuhum. Pendapat ini yang dipilih oleh Syekhul Islam, juga sebelumnya itu Ibnu Aqil dan yang lain-lain, yaitu apa? Tidak sah sholat orang yang sholat wajib kecuali dengan apa? Berjamaah di masjid. Tapi pendapat ini tidak betul. Karena apa? Ma'ruf di dalam apa? Hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah radhiyallahu an, dan juga apa? Hadis Ibni Umar muttafaqun alaih, yang mana Rasulullah SAW mengatakan apa itu? Sholatul mar'i fi jamaah ani tafdulu ala sholatihi fi suqihi wa fi baitihi bi 25 au 27 darajah. Salat jamaah salah seorang dari kalian, salat salah seorang dari kalian dengan jamaah, di dalam jamaah itu lebih utama daripada salat dia di rumahnya sendiri atau di pasarnya sebanyak 25 atau 27 derajat. Makanya para ulama mengatakan ini menunjukkan apa? Berarti sholat dia yang di rumah atau di sholat dia di pasar itu dinilai sebagai sholat yang ada pahalanya. Ya mukallah. Berarti kalau dia ada pahalanya berarti apa? Sholatnya itu sah. Tidak seperti pendapat yang mengatakan sholatnya tidak sah. Baik. Cuma apa? Sah tapi dengan dosa kalau sebenarnya dia mampu untuk apa? Ke masjid yang terdekat tapi dia tidak mau. Karena Rasulullah sudah memerintahkan pada orang yang buta apa itu? Fatih. Kalau engkau dengar panggilan azan, maka apa? Datangi itu. Baik. Yang betul adalah apa? Sholatnya sah tapi dia dosa kalau apa itu? Tidak sholat di masjid berjamaah. Wa qala Syekh Taqiyuddin rahimahullah, wa man qala la tajuzu khalfa man la tu'rafu aqidatuh. Kemudian pembahasan yang berikutnya masalah yaitu sholat dengan imam, tapi imam yang bagaimana? Kata Syekhul Islam rahimahullah, barang siapa berkata tidak boleh kita sholat di belakang orang yang kita tidak mengetahui akidah dia, wa ma huwa alaih, dan apa yang menjadi manhaj dia alaih, yaitu dia di jalan apa ini, di atas aliran apa, fahuwa qaulun lam yaqulhu ahadun minal muslimin, maka ini adalah pendapat yang tidak diucapkan oleh seorang pun dari muslimin. Kenapa? Selama orang ini zahirnya muslim, boleh kita sholat di belakang dia. Tak perlu kita teliti dia akidahnya apa, sampai jelas akidahnya adalah akidah yang mengharuskan untuk kita tidak sah sholat di belakang dia. Kalau kita tidak tahu, maka hukum muslimin secara umum adalah muslimin. Selesai. Fa inna ahlal hadithi wa sunnah kasyafi'i wa Ahmad wa Ishaq wa ghairihim. Karena ahlul hadis wa sunnah seperti Syafi'i, Ahmad, Ishaq dan yang lain-lain muttafiquna ala anna salatal jum'ah tusalla khalfa al-barri wal fajir. Mereka bersepakat bahwasanya salat Jumat itu boleh ditegakkan, boleh dikerjakan di belakang imam yang baik ataupun imam yang jahat. Enggak masalah, yang penting dia masih muslim. Hatta inna aktsara ahlil bidah, sampai bahkan jumhur ahlul bidah kal Jahmiyah, seperti Jahmiyah, alladzina yaquluna bi khalqil Qur'an, yang mengatakan Al-Qur'an itu makhluk, wa annallaha la yura fil akhirah, dan bahwasanya Allah tidak dilihat di akhirat. Yaitu apa? Menentang dalil yang sangat jelas orang-orang ini. Yaitu apa? Bahwasanya boleh sholat di belakang mereka. Ma'anna Ahmad ubtuliya bihim, padahal Imam Ahmad mengalami bencana dengan sebab para mubtadi'ah tadi. Wa huwa asharul a'immati bil imamati fis sunnah, dan beliau adalah imam yang paling terkenal dengan keimamahan beliau di dalam sunnah. Semakin terkenal setelah apa? Mengalami ujian, wallahul musta'an. Wa ma'a hadza lam takhtalif nususuhu annahu tusallal jum'atu khalfal jahmi wal qadari war rafidhi. Sekalipun demikian, tidak berselisih nas-nas beliau, ketetapan beliau bahwasanya boleh dikerjakan sholat Jumat di belakang Jahmi, Qadari dan Rafidhi. Memang ini ada khilaf tentang masalah itu, tapi apa? Kenyataannya Imam Ahmad tetap sholat di belakang orang-orang tadi. Walaupun untuk kalam umum di sebagian penukilan dari Imam Ahmad, beliau mengatakan apa? Kalau orangnya bukan dari
bukan dari umara, maka untuk Jahmi dan Rafidhah jangan. Hendaknya apa? Sholatnya diulang lagi sebagaimana dinukilkan oleh siapa itu? Abdullah bin Imam Ahmad dalam kitab As-Sunnah. Adapun kalau dia dari pemerintah, rata-rata pemerintah itu sibuk pemerintahan sehingga mereka tidak memiliki tahqiq yang kuat dalam masalah ini. Sehingga kalaupun mereka ikut akidah Jahmi ataupun Rafidhi, mereka lebih ghalaba alaihil jahal, didominasi oleh ketidaktahuan. Maka tetap sah sholat di belakang mereka. Walaisa li ahadin ayyada al-jum'ata li bid'atin fil imam. Tidak boleh bagi seorang pun untuk meninggalkan sholat Jumat dikarenakan bid'ah yang ada pada sang imam. Lakin tanaza'u hal tu'at. Tetapi mereka berselisih pendapat apakah sholatnya itu diulang ala qaulain. Ini ada dua pendapat. Huma riwayatani anil Imam Ahmad. Dan dua-duanya ada riwayat dari Imam Ahmad. Qila tu'adu khalfal fasik. Ada yang mengatakan kalau imamnya adalah fasik maka sholatnya harus diulang. Wa madhabu Syafi'i wa Abi Hanifah la tu'ad. Madhab Syafi'i dan Abu Hanifah adalah tidak diulang. Dan ini yang betul. Kalau sekedar fasik nggak masalah, punya dosa besar. Wa hadha huwa shahih, dan inilah yang benar. Fa inna sahabata kanu yusalluna al-jum'ata wal jama'ata khalfal a'immah wal fujjar. Karena dulu para sahabat sholat Jumat dan jamaah di belakang para imam dan orang-orang yang jahat. Wala yu'idun, dan mereka tidak mengulang lagi. Kama kana Abdullah bin Umar, sebagaimana dulu Abdullah bin Umar yusalli khalfal Hajjaj bin Yusuf, sholat di belakang Hajjaj bin Yusuf. Wa kadzalika Anas, demikian pula Anas. Riwayat yang masyhurah walaupun untuk sanadnya Ana tidak tahu. Wa kadzalika Abdullah bin Mas'ud, demikian pula Abdullah bin Mas'ud. Ketika sholat di belakang siapa itu? Ana lupa ya, Marwan bin Al-Hakam kalau tidak salah. Atau yang satunya lagi yang sholat sambil mabuk itu. Baik. Wa ghairihim dan para sahabat yang lain yusalluna khalfa ini dia taib. Khalfal Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid. Sholat di belakang si Amir ini. Walid bin Uqbah bin Abi Mu'aid wa kana yashrabul khamar, padahal dia minum khamar. Karena memang case-nya lain. Kalau pemerintah ini case-nya agak berat. Tidak boleh kita senang-senang untuk meninggalkan sholat mereka. Wa akhraja Daruqutni. Daruqutni ini numbernya yang ke-10. Tapi dalam sanadnya ada Makhul an Abi Hurairah, padahal Makhul tidak jumpa, Makhul Asyami tidak jumpa dengan Abu Hurairah. Min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an, "Shallu khalfa kulli barrin wa fajir." Salatlah kalian di belakang setiap imam yang jahat, yang baik ataupun yang jahat. Wa qal lam yalqa Makhul Abu Hurairah. Taib. Ini Daruqutni sendiri sudah bilang seperti itu. Makhul tidak menjumpai Abu Hurairah. Wa fi isnadihi Muawiyah bin Shalih mutakallamun fi. Dalam sanadnya ada Muawiyah bin Shalih. Beliau diperbincangkan. Ada sedikit kelembean, tidak sampai dhaif. Khilaf. Wa qad ihtajja bihi Muslim fi sahihih. Imam Muslim berhujjah dengan riwayat Muawiyah bin Shalih dalam sahih beliau. Wa kharaja Daruqutni. Taib, ini nomor yang ke-6 Daruqutni. Aidan wa Abu Dawud nomor yang ke-594. An Makhul an Abi Hurairah, jawabannya sama, Makhul enggak jumpa Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "As-salatu wajibatun alaikum." Salat itu wajib bagi kalian. Ma'akulli muslimin, bersama setiap muslim. Baron kana au fajira, dia orang baik, orang yang berbakti ataupun orang yang jahat. Wa in amila bil kabair, walaupun dia mengamalkan dosa-dosa besar. Wal jihadu wajibun alaikum, dan jihad juga wajib bagi kalian. Ma'akulli amir baron kana au fajira, bersama setiap amir, pemimpin, dia itu orang yang berbakti ataupun orang yang jahat. Wa in amila bil kabair, walaupun dia mengamalkan dosa-dosa besar. Intaha. Tayyib qauluhu. Tayyib, kita kembali ke matan Syekhul Islam dalam Aqidah Wasithiyah. Wa yadinuna bin nasihati lil ummah, dan ahlu sunnah wa jamaah
beragama dengan memberikan nasihat kepada umat ini. Nasihat maknanya adalah apa? Kesetiaan, juga apa? Kejernihan hati dan keinginan yang baik untuk umat dan seterusnya. Nasihat. Qala Syekh rahimahullah ta'ala qauluhu wa yadinuna bin nasihati lil ummah ay yata'abbadun, yaitu mereka beribadah kepada Allah dengan ini, dengan mencurahkan nasihat. Yuqal dana bil Islam dinan bil kasr, bukan dainan ya, bukan hutang tapi agama. Ay ta'abbada bih, yaitu beribadah dengan ini, beribadah pada Allah dengan menjalankan agama Islam. Wa tadayyana bih, dan sama ini tadayyan, beragama. Kadzalik, seperti itu maknanya. Ai anna ahla sunnah yadinun ay yata'abbadun. Ahlu sunnah wa jamaah itu beribadah bin nasihati li jami'il ummah, dengan mencurahkan nasihat kepada seluruh umat. Kama takatsaratil akhbaru fil hasi 'alaiha, sebagaimana telah banyak berita-berita yang mendorong kita untuk menyampaikan nasihat. Wa targhibi fiha, dan memberikan semangat untuk mencurahkan nasihat. Wali anna 'alaiha madaraddin, dan juga karena poros peredaran agama ini di atas nasihat. Kama fis sahihain, sebagaimana dalam sahihain min hadis Tamim ad-Dari. Taib, ini diriwayatkan oleh Bukhari secara mu'allaq, tidak menyebutkan sanadnya secara lengkap, yaitu di atas number yang ke-57, tidak disebutkan numbernya secara khusus, karena ini adalah di bawah apa? Di bawah bab saja. Di atas number yang 57, Muslimnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan sanadnya number yang ke-55. Tayyib. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Bahwasanya Rasulullah SAW mengucapkan 3 kali, agama ini hanyalah nasihat. Khabarnya adalah nasihat, dan khabarnya dibuat makrifah. Berarti apa? Berarti pembatasan. Memang agama ini hanyalah nasihat, nggak ada yang lain. Makanya disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Jami'ul Ulum wal Hikam, riwayat yang lain adalah innamad dinu an-nasihah. Hanyalah agama ini adalah nasihat. Memang dia adalah pembatasan. Tayyib, qalaha salasan. Beliau ucapkan sebanyak 3 kali. Qulna liman ya Rasulullah. Kami bertanya, untuk siapa wahai Rasulullah? Qal lillah, yaitu untuk Allah. Ma'ruf, nasihat untuk Allah maksudnya adalah apa? Kesetiaan kepada agama Allah dan tauhidnya, dan penghormatan kepada syariatnya, sebagaimana disebutkan oleh Nawawi. Wali rasulih juga seperti itu, yaitu apa? Kesetiaan pada syariat Rasulullah dan sunnah beliau, membela beliau secara apa? Baik beliau masih hidup ataupun ketika setelah beliau meninggal, dan juga apa? Menghidupkan sunnah-sunnah beliau dan seterusnya, sebagaimana dalam syarah Nawawi. Wali kitabih, setia kepada kitab sucinya, rajin membaca Al-Quran, rajin mempelajarinya dan mengamalkannya. Wali a'immatil muslimin, dan kesetiaan kepada para pemimpin muslimin, yaitu tidak mencaci maki dia dan menjaga kehormatan dia, dan juga taat dan mendengar kepada dia, dan juga apa? Memberikan nasihat-nasihat untuk menyelamatkan dia dari dosa-dosa besar karena berbuat keliru kepada umat, dan mengingatkan akan besarnya tanggung jawab yang dipikul di hari kiamat nantinya, dan seterusnya. Wali amatil muslimin, dan nasihat kepada awam muslimin, yaitu memberikan petunjuk pada orang yang sesat, memberikan ilmu kepada orang yang jahil, dan memberikan bantuan kepada orang yang memerlukan bantuan, menghibur orang yang sedih, menguatkan semangat orang yang sudah lurus jalannya, dan seterusnya. Wa qad hasarat dina fiha. Rasulullah SAW telah membatasi agama di dalam nasihat, karena memang polanya adalah pola pembatasan, sebagaimana al-hajju arafah. Hanyalah haji itu adalah arafah. Khabarnya berupa apa? Ma'rifah. Karena memang inti dari manasik haji di arafahnya. Tayyib. Tanpa itu maka tidak sah hajinya. Qala al-Khattabi, sebagaimana itu dinukilkan di dalam Fathul Bari punya Ibnu Hajar, yang pertama muka surat 138, an-nasihah kalimatun jami'ah. Nasihat adalah suatu kata yang bersifat menyeluruh. Maknaha hiyazatul hadzi lil mansuhilah. Maknanya adalah kita mengumpulkan seluruh bagian kebaikan untuk kita berikan pada orang yang kita nasihati. Inilah makna nasihat yang sebenar. Betul-betul tujuannya adalah demi kebaikan orang itu. Bukan apa? Bukan seperti iblis memberikan nasihat pada Adam sampai bersumpah, tapi ternyata apa? Untuk merusak Nabi Adam dan istrinya. Ini pendusta.
Tayyib. Wa qala Ibnu Battal. Tayyib. Ini dalam syarah Ibnu Battal yang pertama muka surat 138. Wan nasihah tusamma dinan wa islama. Nasihat itu dinamakan sebagai agama dan dinamakan sebagai Islam. Wadin wadin yaqau alal amal, dan agama itu maknanya juga amalan. Dana ya dinu, yaitu apa? Beramal soleh, menjalankan perintah dan menjauhi larangan, itu din. Kama yaqau alal qaul, sebagaimana agama itu maknanya juga qaul, perkataan. Yaitu apa? Suatu pendapat atau suatu keyakinan. Waqal, dia juga mengatakan masih di muka surat yang sama syarah Ibnu Battal. Wahiyya fardu kifayah, dan nasihat ini adalah fardu kifayah. Ini secara umumnya, nasihat dalam artian memberikan ini dan itu. Adapun kalau secara khusus perlu dilihat masing-masing dari case-nya. Masalah tauhidullah ini jelas bukan fardu kifayah, ini fardu ain. Demikian pula masalah apa? Taat pada nabi, ini juga fardu ain, bukan fardu kifayah. Iya, fardu kifayah, fardu ain, bukan fardu kifayah. Tayyib. Kemudian membaca Al-Qur'an, sebagiannya adalah fardu kifayah, sebagian adalah mustahab, sebagian adalah fardu ain. Fardu ain yang mana itu? Membaca Fatihatul Kitab dalam sholat, jelas ini fardu ain. Kemudian menjalankan isi Al-Qur'an, jelas kalau itu terkait dengan individu, jelas dia adalah apa? Fardu ain. Kemudian untuk taat pada waliul amr, ini juga fardu ain, bukan kamu ajalah yang bayar rotek, bukan saya, bukan, nggak boleh gitu. Jelas harus apa? Taat. Walaupun ini ada kemaksiatan masalah pajak, tapi kita tidak mampu untuk menghindar. Dan itu sifatnya adalah aini, bukan apa? Kifai. Maksudnya adalah bagi orang yang memang terkena beban itu. Tayyib. Kemudian apa? Yujzi'u fihi man qama bih wa yasqutu anil baqin. Masalah menyampaikan nasihat ini sudah sah kalau dikerjakan oleh sebagian orang dan gugur bagi sebagian orang yang lain. Gugur dari sebagian orang yang lain. Waqal wa alam ini ana ada catatan enggak ya untuk yang nomor 4? Ana belum, sepertinya ana belum tulis untuk yang nomor 4 ya. Atau sama aja, yaitu Ibnu Battal. Iya, tayyib. Ada anak tulis. Iya, sama, tempatnya sama juga. Wan nasihah lazimatun ala qadri taqah. Nasihat itu adalah wajib sesuai dengan kadar kemampuan. Idza aliman nasihu annahu yuqbal minhu. Apabila si penasehat tahu bahwasanya nasihat dia akan diterima. Wa amina ala nafsihil makruh, dan dia aman untuk tidak terkena perkara yang tidak disukai. Dari apa? Dari orang yang dinasihati. Fa in khasyiya ala nafsihi adza fahuwa fi sa'ah. Kalau dia takut dirinya akan diganggu, maka dia dalam kelapangan, tidak sampai wajib. Dan pembahasan ini telah berlalu, kita sebutkan yang rajih begini dan batasannya demikian. Karena apa? Tidak ada satu orang pun memberikan nasihat kecuali apa? Kemungkinan besar dia akan disakiti, walaupun sekedar apa? Ucapan yang tidak baik atau sekedar wajah yang tampak masam, itu juga ada. Tapi itu tidak menghalangi untuk apa? Nabi tetap nahi mungkar, sahabat tetap nahi mungkar, dan seterusnya. Kalau sekedar wajah yang masam menyebabkan kita diam, berarti apa? Agama ini akan terhenti kalau seperti itu. Tayyib ilahuna wallahu a'lam. Kalau kita tahu bacaan imam itu tak betul, boleh tak menjadi makna? Nah, itu kembali kepada apa? Perincian. Kalau tidak betulnya itu sampai merusak makna dan itu di dalam Fatihatul Kitab, maka apa? Salatnya tidak sah. Harus apa? Harus diulang atau harus kita cari imam yang lain. Tapi kalau tidak betulnya tidak sampai merusak makna, maka itu tidak apa-apa. Atau yang merusak makna tapi bukan pada bacaan yang bersifat rukun, yaitu apa? Di dalam setelah amin. Nah, itu juga tidak membatalkan sholat. Allahu a'lam.